Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab At-Tadhkiratul Hadramiyah Fima yajibu 'alan nisa minal umurid diniyah, kita sama-sama melanjuti pembahasan yang lalu, yakni di dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas tentang mandi atau dikenal dengan al-ghuslu. Sekarang yang perlu kita pahami, sebenarnya apa itu mandi? Yang dimaksud dengan mandi di sini adalah mandi wajib yang menghilangkan kepada hadas besar seperti jima, haid dan lain-lain. Nanti akan kita bahas. Apa itu mandi? Didefinisikan, diartikan kata mandi di sini, huwa ijra'ul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusah. Yang dimaksud dengan mandi adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Ya, jadi itu mandi, artinya mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat yang tertentu. Bagaimana cara niatnya? Niat pertama yang diajarkan sama ulama, nawaitu raf'al hadas. Ya, nawaitu raf'al hadas. Atau bisa juga dia berniat nawaitu raf'al hadasil akbar, itu cukup. Atau dia bisa berniat nawaitu raf'al janabah, ya. Atau juga dia bisa berniat nawaitu fardhal ghusli. Atau juga dia bisa berniat nawaitu raf'a hadasil haidi awin nifasi, ya, jadi haid atau nifas, tinggal dia pilih. Atau berniat nawaitu taharah lis-shalah. Ini macam-macam niat yang harus diucapkan bagi orang yang sedang atau mau mandi. Bagaimana cara mandinya juga nanti akan kita bahas perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit. Kita ini harus tahu, ya, bagi orang yang belum kawin harus tahu ini bagaimana caranya mandi. Apalagi yang udah kawin, yang kerjaannya kumpul aja sama bininya, ya, ini wajib tahu mandi. Karena kalau mandinya tidak sah, maka bagaimana sholatnya mau bisa sah? Sementara syaratnya sholat harus suci dari hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Kalau cara mandinya saja sudah tidak tahu, bagaimana dirinya mau bersih dari hadas besar? Oleh karenanya penting ini kajian, harus kita dengarkan secara seksama. Tadi itu adalah tentang arti dari mandi dan bagaimana niat mandi. Nah, sekarang ada 6 hal yang mewajibkan seseorang ini mandi. Apa saja yang 6? Yang pertama, khurujul maniyyi fil yaqadha au fil manam. Keluarnya air mani, baik keluarnya itu pada saat dia bangun atau pada saat dia tertidur. Ini kondisi pertama yang mewajibkan orang untuk mandi
wajib, yakni keluarnya air mani baik pada saat dia bangun atau tertidur. Nah sekarang bagaimana? Ya, tidur, mimpinya keluar, tapi kenyataannya nggak keluar. Tidur enak-enak ya, tidur. Kumpul dah tuh sama perempuan mana kagak tahu dah. Nah pas bangun ngelihat kainnya, dilihat celananya, lah kagak basah. Maka yang seperti ini tidak wajib mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, jima, ya, melakukan hubungan seksual antara suami dengan istri, maka dia wajib mandi walaupun belum keluar mani, tetap wajib mandi. Apa bisa? Ya bisa aja. Setengah cerita semisal, setengah bermain, tiba-tiba anaknya bangun. Nah, kan diudahin tuh, belum keluar air mani, itu wajib mandi. Kenapa? Karena dia telah melakukan hubungan seksual atau jima dengan istrinya. Itu yang kedua. Yang pertama keluar air mani baik dalam keadaan tidur atau bangun, dan yang kedua jima, melakukan hubungan seksual antara suami dengan istri. Yang ketiga, haid. Pada saat wanita keluar darah haid dan telah suci dari haidnya, terhenti darahnya, maka dia wajib untuk mandi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, nifas. Ya. Apabila keluar darah setelah dia melahirkan, kemudian darah itu terhenti, maka dia wajib untuk mandi. Darah itu kita kenal dengan darah nifas. Maka seorang perempuan wajib mandi. Dan yang kelima, al-wiladah, melahirkan. Ketika dia melahirkan, maka wajib hukumnya untuk mandi. Dan yang keenam, mati atau meninggal atau wafat, itu wajib juga untuk mandi. Tapi kewajiban mandi bagi orang yang mati, bagi orang yang masih hidup, ya diwajibkan itu bagi orang yang masih hidup. Masa ada orang mati mandi sendiri, ya bisa kabur kita, bukan mati itu namanya. Jadi mati adalah sebagai satu sebab seseorang mau diwajibkan untuk memandikannya. Jadi itu 6 hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Yang pertama keluar air mani baik pada saat bangun ataupun tidur. Yang kedua melakukan hubungan seksual. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima wiladah. Dan yang keenam mati. Setelah kita belajar tentang bagaimana caranya niat, apa itu mandi, dan apa saja sebab-sebabnya mandi, dan sekarang kita akan belajar tentang furudul gusli, hal-hal yang diwajibkan pada saat kita mandi. Ini juga harus kita dengarkan secara seksama biar mandi kita sah, biar hadas besar kita hilang, sholat kita diterima, ya, ibadah lainnya yang membutuhkan kepada kesucian hadas juga bisa diterima. Apa saja hal-hal yang diwajibkan pada saat mandi? Ini ada dua. Yang pertama an-niyat. Dia harus melakukan niat. Niat, ini wajib. Jangan sampai lupa tuh niat. Bagaimana niatnya? Tadi yang udah diajarin. Semisal nawaitu raf'al hadas, atau nawaitu raf'al hadasil akbar, atau nawaitu raf'al janabah, atau nawaitu fardul gusli, atau nawaitu tahara lis shalah, atau nawaitu raf'al hadasil haidi awin nifas. Jadi hal yang pertama itu adalah niat yang diwajibkan di dalam mandi. Bagaimana seandainya dia mandi kemudian tidak membaca niat di dalam hatinya? Maka
mandinya tidak cukup. Maksudnya apa? Mandinya tidak sah, harus diulangi lagi. Kenapa? Karena dia telah menghilangkan satu kefarduan di dalam mandi, yakni membaca niat. Kemudian yang kedua yang diwajibkan di dalam mandi adalah ta'mimul badani bil ma'i. Wajib untuk meratakan seluruh badan dengan air. Yang pertama niat, yang kedua seluruh badan harus kena air. Jadi mandinya jangan asal cepak-cepek doang kalau mandi wajib. Perhatikan air itu mengena kepada seluruh tubuh ya. Kulit kepala kita ini perhatikan ya. Mandinya disela-selai seperti ini. Agar supaya apa? Mengena kepada seluruh badan, baik itu rambut ataupun juga kulit, yakni kulit kepala atau kulit lainnya. Itu harus kita perhatikan. Dan juga kita harus perhatikan segala macam lipatan-lipatan yang ada di tubuh. Seperti apa? Telinga. Nah ini perhatiin telinga begini. Dibasuh semuanya kena kepada air. Kemudian ketek ya, ketiak itu juga diperhatikan agar supaya kena kepada air. Dan begitu juga lapisan-lapisannya perut. Itu perhatikan kita basuh dengan cara yang benar. Agar supaya apa? Air merata ke seluruh badan. Dan juga kita harus perhatikan wa matahtal azfar, sesuatu yang ada di bawah kuku. Itu juga diperhatiin. Kenapa? Agar supaya air kena kepada seluruh tubuh dan juga mengena kepada seluruh kulit. Nah ini. Itu jadi ada dua kefarduan di dalam mandi. Yang pertama niat, dan yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Itulah kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita telah belajar tentang apa itu mandi, bagaimana cara niat, apa saja yang diwajibkan mandi, dan hal-hal apa yang harus kita lakukan pada saat mandi. Semoga ini penuh manfaat dan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.